perusahaan itu ketika ada kelowongan 50 orang misalnya, dia kasih ke agen, tapi kasih gua duit dong. Saya butuh 50 orang nih, TKI gitu, tapi setelah kerja, tolong kamu bayar saya nih. Tapi ini ilegal semua. Bayar saya 5 juta misalnya. Dibayarlah sama si agen 5 juta. Ya kan? Si agen kan pengen untung dong. Dia hilang 5 juta kan. Dia jual lah ke PJTKI. Misalnya dia mau untung 10 juta, dia jual, atau dia mau untung 5 juta, dia jual 10 juta ke PJTKI. Atau 15 juta, itu yang bervariasi. Tergantung jenis pekerjaannya. Nah, PJTKI ngambil ke TKI dengan angka yang tidak resmi itu sampai 20-25 juta, kira-kira gitu rata kita ya. Nah, pertanyaan gini, tadi saya challenge tadi ke mereka. Saya itu dilematis, karena setiap tahun itu berangkat 25.000 TKI formal. 25.000 dengan gaji resmi itu kira-kira sekarang 8 juta ya. Dolar 13.000 loh. Sekarang udah 13.000. Jadi Anda sekarang kalau yang 19.000, sekarang 400 lebih ya. 400. Dengan 13.000 ini udah naik 400 lebih nih, gila juga. Ya kan? Artinya kira-kira 7 juta 8 juta lah itu. Itu kalau misalnya katakan kita saklek, walaupun saya mungkin nggak bisa membuktikan secara hukum, tapi setidak-tidaknya saya bisa nakut-nakutin PPTKS itu. Kamu jangan lagi mau di bawah tangan, mau nggak di bawah tangan, pokoknya kamu nggak boleh. Kalau kamu ketahuan, kamu tak suspend gitulah. Ya. Nah, mereka mengkerut semua. Mengkerut, tahu nggak mengkerut? Iya. Takut. Nah, dia akhirnya nggak mau merekrut. Dia nggak mau merekrut, ya sudah. Tidak ada penempatan tenaga kerja yang 25.000 itu yang sebanyak itu. Nah, tadi ini saya challenge ke teman-teman, gimana mengatasi ini? Kalau saya coba, mau nggak kita coba? Saya bilang. Mungkin tahun 2014, penempatan TKI ke Taiwan yang harusnya 25.000 atau 30.000, hanya 2.000 atau 3.000. Nah, itu bagaimana? Ini kan masalah, karena ada perbandingan. Ada Vietnam, ada Filipina, kecuali kalau itu nggak ada. Saya agak ini, tadi saya mau marah betulan, ini PJTKI main ini jangan-jangan nih kan. Ya, ternyata enggak, kalau saya dengar Vietnam boleh kejam lagi. Dan saya pernah dapat edaran dari pemerintah Vietnam, dia boleh sampai $4.500. 500 US dollar. 4.500. Ya, atau itu 50 juta. Itu resmi dari edaran dari pemerintah Vietnam. Maksimum TKI boleh mengeluarkan 4.500 US dollar. Tapi sekarang 55 juta kan kalau dirupiahkan kira-kira. Itu resmi. Kita cuma 23 juta ya, nggak salah ya, $17 juta tambah berapa gitu ya, untuk formal. Nah, ya artinya akan kesedot ke sana. Nah, ini yang menurut saya harus. Nah, saya ada usulan kemarin dari teman-teman TKI juga. Dia ngerti juga kalau DC mah susah. Gitu saya bilang ini, mungkin bikin pertemuan antar negara. Usulannya dari mereka Bu usul. Jadi pemerintah Taiwan, pemerintah Filipina, pemerintah Indonesia, plus pemerintah Vietnam duduk bareng deh. Duduk bareng, sebenarnya gimana sih karena ini kasihan dong TKI kita atau tenaga kerja kita, itu yang diharapkan oleh teman-teman. Nah, ini yang saya terus terang saya belum bisa memutuskan ini, mau seperti apa tindakannya Mas gitu loh Mas. Nah, saya juga ya, bisa aja loh, pokoknya cuma dapat isu-isu ada kamu udah berhenti gitu. Ya artinya nggak ada rekrutmen. Padahal mohon maaf ya, saya itu kan gajinya lumayan ya. Artinya ada 8 juta, 9 juta, dengan lembur bisa 10 juta mungkin. Tapi begini Pak ya, walau bisa dari 19 itu masih banyak potongan. Iya, makanya itulah potongannya kan yang saya bilang tadi. Potongan totalnya itu kan menjadi 45 juta lah katakan begitu. Total ya. Iya. Ya itu di tahun pertama lah utamanya gitu. Nah, setelah itu kan free harusnya gitu. Apalagi kita mau direct hiring kan sekarang, re-entry ya. Untuk formal belum? Formal ya. Kita kemarin udah diputuskan. Semoga bisa Pak. Ya, kemarin sudah kan dalam rapat pertemuan dengan Kementerian Kementerian udah akan ada re-entry diberlakukan untuk formal juga. Artinya Anda nggak perlu lagi keluar uang lagi kalau misalnya udah untuk yang perpanjangan. Nah, ini nanti teknis Bu ya. Jadi nanti ada pertemuan khusus yang membahas mekanismenya. Jadi kemarin kan secara prinsip itu diputuskan. Nanti yang lebih teknisnya gitu. Mudah-mudahan nggak lama lah saya begitu. Kita rencana ketemu lagi kapan? Mungkin teknis 3 bulan. Nah, ini Pak, mengenai peminjaman kan biasanya yang cash itu kan biasanya sudah punya cash ya. Apakah uang cash? Nah, apakah harus lewat bank? Kalau re-entry kan udah nggak punya lagi. Kalau re-entry kan udah nggak perlu bank lagi. Ya dong, kalau re-entry nggak perlu PJTKI, nggak perlu agen. Mungkin yang dimaksud yang X tapi dia istirahat.